dia punya usaha itu doang gitu. Kalau misalnya kegiatannya dagang hampir kan masih masuk akal, tapi kok sakitnya nggak masuk akal gitu loh. Saya sih nggak pernah ikut Pak. Suami itu bilang gitu. Karena ya saya pikirkan ibu-ibu arisan ya tahu sendiri. Ya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut. Selagi istrinya dia juga balik lagi ya kan, udah gitu nggak lama katanya. Kamu nggak jujur juga, udah saya udah tahu. Wah dari situ Bang, suaminya itu Bang, emang kenapa Pak? Nah, Suaminya ini nggak tahu ya? nggak tahu. Nah itulah Bang, keluarga besar itu pada nggak tahu semua Bang. Jadi dia ngelakuin cuma istrinya doang, karena ya itu tadi usahanya tuh milik si istrinya itu doang. Setiap malam Jumat itu istri kamu tuh ada yang dibelanjain. Belanjain apa? Ternyata Bang, setiap malam Jumat itu ada tahap-tahapnya ternyata Bang, kayak ya, kalau misalkan udah beli ini kambing, setiap malam Jumat tuh ngasih kambing untuk ngasih ritualnya dia. Nah, udah gitu udah naik pangkat lah, ibaratnya naik tingkatan, ganti sapi yang dibeli untuk ritualnya. Nah yang terakhir nih Bang, manusia Bang, istrinya itu kayak masih nggak ini ya Bang, kayak nggak tega gitu kalau ngumbalin manusia. Akhirnya ngulur tuh, ngulur nggak setoran, nggak ritual tuh, nggak bawa manusia, bawanya sapi mungkin ya gitu ya. Akhirnya ya justru malah dia yang jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kupas Malam bersama gue Mahfud. Sebelumnya gue ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih setia di channel ini. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di episode Kupas Malam kali ini, gue sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Di episode kali ini pengalaman horornya cukup spesial ya, dan menurut gue ini sangat ekstrim dan horor karena yang akan diceritakan adalah pengalaman tentang sebuah ritual pesugihan yang memakan korban jiwa. Oh ya, buat kalian yang ingin menjadi narasumber atau yang memiliki cerita dan ceritanya ingin diceritakan di salah satu playlist kami yaitu Radio Misteri, bisa langsung gentayang Instagram kami di @kupasmalam.id. Dan buat kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita kami tanpa iklan, bisa langsung kunjungi Spotify kami. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi Anda, atur posisi senyaman mungkin, dan kita mulai curhat misteri. Selamat malam Mas Fahmi. Malam Bang. Thank you udah mau datang ke Kupas Malam untuk berbagi pengalaman horornya. Dan menurut gua pengalaman yang akan lu ceritain kali ini cukup ekstrim sih menurut gua. Nah tadi kita ngobrol di belakang juga, gua belum lu cerita begini aja udah merinding gitu. Yaitu tentang ritual pesugihan yang makan korban jiwa ya. Itu ceritanya gimana? Jadi ceritanya gini Bang, kan di kampung gue itu ya, ini salah satu warga kampung gue lah itu. Kebetulan itu teman mak gue ya. Jadi dia punya keluarga ya, suami istri gitu, punya anak satu, dan itu satu punya usaha lah Bang. Dari keluarga itu tuh dia punya usaha gitu. Usahanya usaha apa? Nah usahanya tuh warung makan gitu Bang. Ya makan-makan biasa gitu, dia jual di pinggir jalan itu kan, jalan lintas lah kan. Untuk biasa supir-supir makan gitu. Nah, padahal kalau dilihat ya namanya warung kayak gitu kan, ekspektasi orang-orang kan nggak terlalu besar kan kayaknya, sampai bisa apa gitu. Nah kebetulan dia tuh apa ya? Ngewarungnya itu lama nggak sih? Warung dia tuh udah lama sih Bang. Lama itu ya sekitaran ada kali setahun lah buka warung di situ tuh. Aku baru setahun dong berarti. Begitu pas lama-lama kemudian kok rame gitu kan. Tapi kan warga situ kan ya responnya kan
oh lagi laris kan, Gue enak, mungkin enak gitu makannya. Begitu pas kemudian harinya timbullah sakit bang dia. Dia kan kalau di kampung gue itu ada tetangga sakit, salah satu tetangga sakit itu heboh bang. Oh jadi apapun berita tentang orang, kalau dirasa aneh itu heboh. Ya. Masalahnya itu sakitnya aneh, makanya hebohnya tuh kan. Biasanya kan kalau orang sakit itu kan normal sih, kita ngedengernya paling, oh ya, jadi ngejenguk yuk, apa nggak nunggu rumah aja nanti pas udah pulang baru ngejenguk. Itu enggak kan, begitu pas ceritain, si ini sakit, cuman pas dibawa ke medis, kok malah dokternya itu bilang ini nggak sakit, gitu kan. Itu nyampe nular semuanya tuh bang, kayak cerita-cerita kayak gitu tuh keluarga itu. Akhirnya warga pada tahu semua kan. Emang usianya berapa tahun gitu? Usianya dia tuh ya, kalau sekarang mungkin udah 40 tahun lah. 40 tahun Karena, nah dari keluarganya itu bang, yang punya pemilik usahanya itu istri, berarti cewek kan, istrinya itu. Nah suaminya ini ya paling cuma nemenin dia gitu kan, nganter belanja-belanjain dagangannya gitu. Pokoknya itu usahanya milik istrinya lah. Begitu pas dia sakit itu kan, sakit aneh itu, warga heboh semua. Yang awalnya tuh biasa aja, jadi kayak, kenapa sih si ini kok bisa sakitnya gitu loh? Apa nih penyebabnya? Kan biasanya kak orang-orang umumnya kan, paling dia dikirim gitu kan, ada yang ngirim gitu kan. Ada di sana itu masih mistisnya masih mistis gitu. Pemikirannya begitu masih gitu. Paling si ini mah dikirim sama orang katanya gitu kan. Makanya sakitnya gak aneh. Pas memang bener-bener itu warga sono tuh juga, kalau gosip kan kayak gitu kan bang. Akhirnya udah pulang dari rumah sakit tuh. Total sebulan bang di rumah sakit dia tuh bang. Sebulan tanpa medis. Maksudnya medisnya itu ya ini bukan penyakit gitu loh. Karena keluarga besar itu pada khawatir lah. Ibaratnya udahlah ditanganin di sini aja. Oh dicek medis memang nggak ada gitu. Akhirnya mutusin ditanganin. Dirawat di rumah sakit. Iya, jadi sebulan tuh di rumah sakit terus tuh bang. Oh tetap dirawat di rumah sakit. Iya padahal meskipun nggak ada diagnosa apapun. Nggak ada penyakitnya sama sekali. Jadi yang dialami tuh paling sakitnya tuh berat aneh. Dia nggak bisa bangun, merem terus gitu loh bang. Merem terus tuh badan tuh keras. Tapi sadar bisa ngomong gitu loh. Ngomongnya itu ya kayak dia ngerasa nggak ngomong, kayak ngada-ngada ngomong itu. Misalkan ngelantur lah dia tuh kalau ngomong tuh, yang akhirnya ya itu di keluarga khawatir sakitnya itu dia tuh nggak bisa melek gitu kan. Kok dipegang gini katanya sakit nih. Nah pas ambek-ambekannya itu kayak gitu, makanya lah pihak medisnya juga ini mah bukan penyakit ini kan. Begitu pas selama 1 bulan di rumah sakit, akhirnya keluarganya itu mutusin bawa pulang lah tuh. Itu pada heboh tuh bang pas ambulan datang itu ya, karena warga ya jadi penasaran gitu loh. Jangan jenguk juga, terutama gue juga kan kejenguk lagi sama orang tua. Itu emang kayak ada aneh aja gitu lingkungannya. Auranya aneh gimana maksudnya auranya? Gue ngeliat itu kayak nggak sehat-sehat aja loh bang. Oh kalau pas dilihat sehat-sehat aja. Tadi katanya nggak bisa bergerak atau apa? Maksudnya kayak kan kelihatan sih bang kalau orang sakit gitu kan, kayak dia pucat gitu kan. Itu biasa aja bang. Tapi anggota tubuhnya bisa digerakin? Nggak bisa, gini aja dia. Gini pas dipegang, misalkan ada orang yang megang itu kesakitan dia. Jangan dipegang ini. Ngilu gitu ya kan. Cara ngomongnya itu masih kayak agak sehat gitu bang. Makanya kita orang pas warga sana ya anehnya, si ini mah biasa aja kan, orang biasa kan dia. Si ini mah biasa aja kayak kelihatannya. Pas posisi dapat 3 hari lah ya, dari gua menjenguk itu dapat kabar kayak sekarat loh. Gitu. Kayak udah ambak-ambakannya sampai suaminya itu nyamperin ke rumah gua karena tetanggaan kan. Ibaratnya minta bantuan lah ke bapak gue tuh, kayak mau ke bawa rumah sakit lagi gitu kan. Suaminya dia tuh panik lah ibaratnya kan. Kritis lah itu ya. Kritis gitu kan. Nyamperin ke rumah gue tuh. Gue lagi ngopi tuh enak-enak bang.
kenapa? Ini bantu ke teteh ini ke rumah sakit. Oh kumat lagi kata gue kan. Iya kumat lagi kata dia. Ya udahlah, gue ikut bapak gue kan. Ya gue lihat, oh bener-bener ini sih bang. Apa yang lo lihat maksudnya? Kata gue, terus apa kayak sekaratnya itu sekarat nggak wajar lah bang. Nggak wajar gimana? Iya, kalau sekarat kan gue kayak nenek gue lah almarhum tuh gue ngeliat kan kayak ada yang rasa sakit. Itu dia kayak wah pokoknya heboh lagi gini kayak Heboh? Kayak ada yang musik lah dia tuh goyang-goyang udah kayak kejang-kejang tapi posisinya ambekannya itu udah dingin loh ininya nih udah dingin tuh. Makanya suaminya itu panik kayak ini udah kritis gitu kan istrinya tuh orang sebulan kayak gitu terus kan. Akhirnya bawa ke rumah sakit tuh bang. Bawa ke rumah sakit posisi gue juga ikut bang. Ikut begitu pas nyampe rumah sakit nggak tau lah apa tuh yang suaminya juga kan yang nanganin. Gue mau bokap gue nunggu di luar. Pulang-pulang suruh bawa pulang. Dari pihak rumah sakitnya suruh bawa pulang? Dari pihak rumah sakit suruh bawa pulang. Kenapa? Nah itu gue belum tahu waktu itu kan. Akhirnya ya udahlah bawa pulang aja kan. Itu bawa pulang tuh masih kayak gitu bang. Masih keadaan kayak gitu. Jadi suaminya tuh kayak bingung lah. Kok pihak rumah sakit bawa pulang gitu. Nyampe marah-marah kan dia ke rumah sakit. Kok bawa pulang? Ya karena itu rumah sakit yang kemarin sakit itu ya dibawa ke situ. Jadi udah tahu rumah sakit itu. Kayak pihak rumah sakit itu kayak dokter itu. Ya ini nggak sakit. Jadi sebetulnya si dokter itu udah ngecek memang nggak sakit. Mungkin dia punya insting juga kali ya. Kira mungkin ya mungkin ini bukan sakit medis kali. Cuman kan namanya dokter kan nggak mungkin nyebut. Mungkin. Akhirnya bawa pulang lagi. Itu keadaan malam tuh. Jam 12 lah. Karena posisi pas dibawa kan jam 10. Lama di rumah sakit kan. Begitu pas dibawa pulang, itu udah suami itu manggil lah kan. Ada di salah satu kampung itu orang yang ya dituakan lah kayak yang dipanggil kan. Udah dilihat sama dia kan dirawat. Wah ini gak wajar nih sakitnya. Dan suaminya itu baru sekali itu ngasih tahu ke dia gitu. Selama sebulan dia sakit. Oh baru nginfoin ke orang yang dituakan itulah ya. Baru nginfoin itu, padahal udah sebulan sakit lebih, udah sebulan lebih lah sakitnya tuh. Kaget kan ininya, yang orang itu juga ngeliat, ditanya-tanya lah ke suaminya. Emang sebelumnya kenapa kok bisa kayak gini sakitnya? Karena orang itu bilang tuh, kalau sakit nggak wajar kayak gini penyebabnya dari sendiri. Tuh. Pas lagi ngobrol itu bang, itu sebenarnya tuh kayak personal doang loh mereka berdua. Tahu suami itu bilang, ya kalau istri saya mah kegiatan dia tuh ya dagang. Tapi kata dia kan ada satu malam kata dia tuh, jadi setiap malam Jumat pas masa sehatnya, ya pas masa sehatnya tuh setiap malam Jumat dia izin ke suaminya. Dia izinnya tuh ya arisan kan. Itu tiap malam Jumat atau gimana? Tiap malam Jumat Pak. Oh, tiap malam Jumat? Setiap malam Jumat. Selalu bilangnya arisan. Wah. Suaminya itu dipancing-pancing terus loh buat apa sih? Untuk bersuara lah ya untuk. Ibaratnya dipancing untuk kegiatan setiap harinya tuh ngapain aja istrinya itu. Karena ya tadi tuh apa? Karena ketidakwajaran itu tadi kan. Makanya akhirnya penasaran sebetulnya pengen digali ini kegiatannya ini apa aja sih selama masih sehat itu. Soalnya kan dia punya usaha itu doang gitu loh. Kalau misalnya kegiatannya dagang hampir kan masih masuk akal, tapi kok sakitnya nggak masuk akal gitu loh. Saya sih nggak pernah ikut Pak. Suami itu bilang gitu. Karena ya saya pikirnya kan ibu-ibu arisan ya tahu sendiri. Ya nggak pernah ikut. Selagi istrinya dia juga balik lagi ya kan udah gitu nggak lama kata dia. Oh, dari situ tuh bang, celahnya mulai kayak ada yang dikasih kecurigaan ya. Siang itu orang tua apa yang dituain tuh datang lagi bang, datang mau ngecek lagi loh bang. Ternyata masih kayak gitu lagi. Coba saya pengen ngomong sama istri kamu bisa gak ngedenger gak gitu kan? Oh kalau ngedenger masih bisa kata dia. Ya, gimana kalau diajak ngobrol masih kejang-kejang? Dia nggak ngomong, tapi
orang yang dituan itu ngomong itu dijawab, tapi kita ngeliat itu nggak ngomong dia, kayak diem. Tapi orang yang dituan itu nanya, jawab lagi, kayak ya ngobrol biasa gitu bang. Padahal ngeliat si istrinya itu diem aja gitu. Oh, lu ngelihat itu diem aja, diem aja istrinya, nggak kebuka, nggak ada suara. Tapi ada suaranya. Ada suaranya, makanya sama orang yang dituain kampung gue itu dia kayak interaksi aja, ngobrol. Ngapain aja katanya kan kemarin. Udah cerita aja biar sembuh kata dia kan. Aku malam Jumat arisan, masih nggak jujur tuh bang. Masih belum jujur. Suaminya juga kaget. Emang bisa ngobrol di sisi saya pak? Kan diem aja kan ya. Ditelusurin, udahlah ya. Dia orang dituanya itu dia bilang, coba malam kamu obrolin istri berdua. Walaupun dia nggak bisa ngomong, kamu nggak ngedengar, tapi dia ngedengar omongan kamu. Yang dikasih pertanyaan itu, udah jujur aja gitu kan, jujur aja ke Pak ini gitu, udah cerita aja. Sebelumnya ngapain gitu kan. Sampai malamnya bang, besoknya tanya lagi kan, si suaminya itu udah bilang, semalam saya udah bilang ke istri, tapi emang ngedengar pak, kata dia. Udah ngedengar. Akhirnya Pak yang dikutan itu bilang ke istrinya, bener kan? Kamu gak jujur juga, udah saya udah tahu. Wah, dari situ bang, suaminya itu bang, emang kenapa pak? Nah, suaminya ini nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah itulah bang, keluarga besar itu pada nggak tahu semua bang. Jadi dia ngelakuin cuma istrinya doang, karena ya itu tadi usahanya tuh milik si istrinya itu doang. Bahkan ya suami aja, anaknya juga pada nggak tahu. Kok sekiranya istrinya itu pakai gituan lah ya. Emang kenapa? Apa yang disembunyiin kan ya? Udah aneh-aneh tuh pikiran suaminya itu mungkin dari situ. Ngomongin baik-baik gitu ya, istri kamu nih pas lagi sehat kemarin dagangannya itu nggak wajar juga ngejualnya. Itu ternyata Pak Ketuanya tuh bilang, setiap malam Jumat itu istri kamu tuh ada yang dibelanjain. Belanjain apa? Ternyata bang, setiap malam Jumat itu ada tahap-tahapnya ternyata bang, kayak ya, kalau misalkan udah beli ini kambing, setiap malam Jumat tuh ngasih kambing untuk ngasih ritualnya dia. Nah, udah gitu, udah naik pangkat lah, ibaratnya naik tingkatan, ganti sapi yang dibeli untuk ritualnya. Nah, yang terakhir nih bang, manusia bang, istrinya itu kayak masih nggak ini ya bang, kayak nggak tega gitu kalau mau ngumbalin manusia. Akhirnya ngulur tuh. Ngulur nggak setoran, nggak ritual tuh, nggak bawa manusia, bawanya sapi mungkin ya gitu ya. Akhirnya ya justru malah dia yang jadi korbannya. Itu menurut siapa itu? Menurut Pak Ketuanya itu. Jadi suaminya itu baru tahu di hari itu ya? Itu malam tuh udah main bener-bener sekarat, udah nggak ada tuh. Malam tuh meninggal ininya pasti udah meninggalnya tuh. Pada ngelayat semua tuh pas malam itu kan, karena disiarin kan. Kalau di kampung gue itu kan di masjid kan gitu sih, ada yang meninggal nenek. Terus akhirnya setelah dia meninggal, ini kejadian ini parah banget sih bang, kayak Pak D gue sendiri yang ngalamin kan. Jadi tuh si yang meninggal tadi ternyata masih berkeliaran bang. Berkeliaran gimana? Soalnya Pak D gue sendiri, Pak D gue panen tangkil jam 11-an lah bang, mau menjelang dohor gitu. Pas naik bang, itu posisi tinggi lah. Tahu sendiri pohon tangkil kan, kalau rantingnya itu ya, ini banget, kalau misalnya kita injek aja bisa patah. Itu jatuh Pak D gue tuh bang dari pohon tangkil. Itu yang nggak ada yang tahu bang, ya namanya dia cuma sendiri doang ya kan. Tahu-taunya tuh ada yang kan bawahnya kali sih. Jadi tuh orang warga sana tuh masih kayak nyuci, masih mandi itu airnya ngambil dari kali, bopong pakai bak ini kan pakul itu, pakai ember.
Nah ada salah satu warganya tuh ngeliat ada yang jatuh. Ternyata pada gue kan teriak nyamperin langsung kan ke rumah saudara gue kan. Itu si Dek ini jatuh. Dek kamu jatuh nih. Langsung lari semua kan kita orang ke kebun. Gotong nyampe rumah langsung ya panik kan karena emang udah kok dingin. Langsung dibawa kan ke rumah sakit Pak Dek itu bang. Nyampe rumah sakit dokternya bilang udah nggak ada. Pak Dek itu udah nggak ada. Wah udah pada ikhlas semua lah, udah pada nangis semua kan blender tuh kan. Selang dapat 15 menit bang, dokter habis ngomong nggak ada. Melek bang. Kok ada di sini gitu kan. Dia membawanya sakit kan ini, ya emang jatuh kan. Nah, ternyata ini patah sini bang. Punggungnya ini patah kan Pak Dek kata. Dia minta bawa pulang. Ya yang tadinya nangis jadi kaget lah bang. Apalagi dia reaksinya langsung minta pulang gitu. Loh, yang tadi nangis jadi, ya udah gue balik kan. Nyampe rumah bang, Dek gue tuh kayak kelihatan depresi gitu loh bang. Kayak trauma gitu kan, kelihatan trauma gitu. Dari mimik aja kayak cara ngomongnya dia juga. Setelah jalan ke mana lah kita tinggalnya katanya. Kita jangan tinggal di sini lagi lah kata dia kan. Datang itu ternyata siang-siang tuh ya Pak. Orang langsung dibawa ke rumah sakit karena jam 3 lah, jam 3 menjelang sore itu dibawa ke rumah lagi. Udah tuh warga yang tadi heboh Dek gue meninggal dibawa. Lo jadi meninggal katanya kan, nggak jadi kan. Alhamdulillah. Cuma kan orang nyebutnya kan kalau nggak jadi meninggal kan mati suri sih bang. Akhirnya nyampe rumah bang, itu udah Dek gue juga ngeliatnya kayak trauma, depresi itu habis jatuh itu. Ternyata depresi traumanya dia itu bukan karena habis jatuh. Karena tadi itu ada yang ngagetin. Begitu pas dia cerita, mau kita nasi ngagetin katanya. Tadi pas lagi naik pohon, kronologinya diceritain tuh. Ada yang ngagetin. Siapa Kang? Nanya semua kan. Apa sama gua itu kan. Siapa Kang? Embuh kita katanya kan. Yang jelas mah rambut panjang, kayak bajunya juga merah misalnya. Ya kita kaget langsung tiba katanya. Saya jatuh langsung nggak sadar. Tapi ingatnya itu jatuhnya karena dikagetin. Begitu pas malamnya bang, teriak kan Dek gua. Ternyata dia teriaknya itu yang ngagetin tadi itu bang. Muncul itu, nampakin ke dia. Di hari itu juga? Di hari itu. Karena kan kebun gua kan itu di belakang rumah, masih dekat. Yang akhirnya Dek gua teriak bang. Gue aja mungkin mana lah tinggal. Artinya itu udahlah jangan di sini lagi, tinggal kita gitu ya. Pengen pergi lah. Kayak histeris tuh. Panik semua kan saudara. Manggil lah yang bapak yang dituain tuh. Belum dipanggil udah datang duluan bang. Bapak yang tua itu. Oh bapak yang tadi yang pertama itu ya? Keluarga kita orang niatnya pengen manggil. Udah panggil si Pak Den lah. Pas mau dipanggil udah datang duluan kan. Ya, dia kayak senyum gitu kan. Mana si ini kan. Nanyain ke saudara gue tuh mana si Dek gue gitu. Itu di dalam agak aneh gitu gini. Samperin. Wah. Kayak senyum-senyum bang. Wis lah. Pergilah dari sini. Bilang gitu tiba-tiba ya kaget lah kita orang. Maksudnya apa pergi dari sini tuh? Ternyata dia lagi berinteraksi bang. Sama si yang ngagetin Dek gue itu. Oh, ada di situ dia? Ada di situ. Udah pergilah dari sini kata dia kan. Dia jangan ganggu. Masih warga kampung sini kok malah diganggu kamu. Wih sih ramahnya kan. Udah kamu. Ini masih dulur loh, masih saudara loh. Harus ganggu ya. Walaupun warga juga tetap bukan saudara, ngapain ganggu. Udah pergi kamu. Kaget lah bang kita orang ngomong gitu. Dia ngomong gitu kan. Apa nih gitu. Soalnya dari malam itu dia ya teriak-teriak kan Dek gue tuh. Sampai yang bilang jangan tinggal di sini lagi, kita pindah rumah. Sampai itu si bapak yang dituain itu bang, mana si ini istri kayaknya kita ceritain posisi kan tetanggaan.
Dah, jadi gini ya, ini ndek gue lah ya, ini si kakang kang ini cuma patah ini ya doang, masih aman. Cuman karena pas kemarin katanya kan meninggal, ya itu sebenarnya efek dari jatuh itu kata dia kan, langsung jantungnya itu brek mati semua tuh. Dan ini cuma patah, mungkin dari bak sangat putung. Tapi urut lah ya. Tapi katanya ada tapinya tuh. Tapi ya ini si ngelunjak ini masih ada aja di sini gitu kan. Kata yang tua itu. Yang dituain itu. Siapa gitu kan? Mak gue nanya itu. Saudara-saudara gue juga pada nanya. Nanti juga tahu sendiri dijawab itu kan. Kata si yang tua. Kata yang dituakan itu. Ya nyampe situ. Tadi gue masih keljing-keljingan tuh, masih kayak apa? Ya masih kayak teriak-teriak, ketakutan gitu lah ya. Gitu kan. Karena ngeliat sesuatu itu ya. Posisi juga sakit juga bang dia tuh. Patah kan punggungnya tuh. Pas kebetulan malam itu teriak-teriak lagi bang. Ada gitu. Jangan pergilah dari sini gitu kan. Dia kalau ngomong jasengnya artinya gitu kan. Pergilah dari sini gitu kan. Kenapa harus saya yang diganggu? Gitu kan. Kenapa alasannya milih saya kenapa? Gitu. Nyampe apa? Kamu ganggu ini nyampe saya jadi kayak gini loh. Udah pergi dari sini. Kedengeran kan bang? Ya tetangga, ya kan gue samping-sampingan juga sama Pak Jago tuh rumahnya. Kedengeran, ngapa itu kan? Istrinya pada keluar, anak-anaknya itu kan ada tuh. Anak-anaknya siapa? Anaknya Pak gue yang di dalam, sama istrinya tuh keluar. Manggil bapak gue lah, si Kang ini malah teriak, katakan Kang ini teriak nih. Loh apa? Betul ngobrol sama siapa, katakan. Langsung bapak gue, siapa panggilan ini yang dituakan itu? Panggil deh. Gue mau manggil aja langsung datang sendiri. Tiba-tiba datang sendiri jadi? Nah, karena emang kayak kontak itu? Kontaknya lah. Kayak pendek gue kayak ditampakin itu dia tahu. Dia datang. Di situ udah berani. Oh dia datang lagi gitu ya kan. Ya senyum-senyum malah ngomong itu. Kayak ekspresi biasa aja kayak, wis datang lagi gitu kan. Kita mah kasihan si ininya, si Limi itu. Kendek gue, kasih kendek guanya. Si orang yang dituain itu. Dah, pergi dari sini. Ternyata dia pas orang yang dituain itu datang bang, ngomong kayak gitu masih nampak, tapi kita orang kan nggak ngeliat. Cuman dek gue tuh yang ngeliat sama dia. Nampak mana dia? Masih nampak di atas, kan di ruang tamu tuh, dek gue tidurannya tuh. Di atas ini bang, yang biasa bingkai tulisan Al-Quran itu. Nampak di situ dia? Iya di atas itu. Buset. Dari situ, wes pergi kata orang itu, pergi. Wes jangan ganggu, kamu ini masih warga kampung sini, kenapa warga sini lah dia. Kalau mau nyari korban, cari yang lain, jangan warga sini. Masih saudara semua, warga sini nih. Langsung kepikiran tuh, siapa nih? Berarti orang kampung sini. Saudara-saudara gue tuh langsung kepikiran itu, gue juga termasuk itu. Wah berarti orang kampung sini kata gue kan. Ya ceritain lah seorang dituan itu. Yang kemarin meninggal. Iya juga ya. Kan posisinya kan dia meninggal aneh kan, meninggal gak wajar kan, sakit gak wajar. Langsung lah panggil si Mang itu, suaminya bang. Ini korban istri kamu nih. Coba istri kamu tuh pergi dulu lah. Jangan di kampung sini kalau misalkan masih berkeliaran. Terus apa kata? Kalau misalkan berkeliaran di kampung lain juga pasti, ya ujung-ujungnya kan ke suaminya lah gitu bang. Pasti orang juga pada ngelusurin ini dari mana asal mula datang. Yang awalnya nggak tahu ya bang ya, warga-warga situ istilahnya saudara gue termasuk taunya sakit wajar, anehnya penyebabnya nggak tahu, jadi tahu di situ bang, dibongkar semua sama orang yang dituain bang. Itu jadi yang dia tuh gangguin tuh siang hari itu bukan sama ndek lu aja, itu bukan paman lu doang, bukan? Ya, karena mungkin korbannya tuh yang digangguin itu yang parah ndek gue ya, yang lainnya paling ditampakin doang kayak teman gue. Gue langsung kepikiran, berarti yang kemarin teman gue tuh ngeliat, karena dia ceritakan waktu nongkrong itu. Gue ngeliat di depan rumahnya si ini, ada pohon kering kan, pohon mangga.
nangkring di situ, gue pulang gawe siang. Jadi siang malam sudah tampak. Posisi rumahnya kan tanjakan sih bang tadi tuh. Posisi jalan pelan lah kan gue kan tanjakan itu bang. Tampaknya gue nggak percaya kan bang, siang-siang mana ada siang muncul. Tapi ya gara-gara ndek gue korban kayak gitu juga. Ibaratnya ndek gue yang paling parah, siang juga kan kejadian ndek gue tuh. Ditampakin sampai jatuh mati suri gitu. Akhirnya pantesan, gue mikirnya langsung kawan gue tuh. Kemarin si Jogrek kan kita orang manggil itu. Si Jogrek lihat. Nah, si Pak Otuanya tuh mau bongkar. Si suami itu pantesan ngeliat depan rumahnya. Depan rumahnya si yang meninggal itu. Ya dari situ orang yang dituanya itu bilang, udahlah, bongkar semuanya. Istri kamu tuh nyari yang bisa nulisin lagi. Lu diinfoin ke suaminya. Enggak suaminya doang ya, karena di situ ada suaminya, ada saudara gua, ya kakak-kakaknya dari emak gua lah semuanya. Kan itu kan karena keluarga emak gua. Ada gua juga, anak-anaknya. Pokoknya kumpul semua tuh bang. Jadi tahu lah ya kan. Oh diinfoin kalau istrinya ini itu masih bergentayangan di sini, ingin mencari penerus dari ritual dia. Karena si Pak Ketuanya itu bilang, apa yang orang bidan itu bilang, ini meninggal gini nih nggak bakal diterima rohnya sebelum dia itu nyabut ritualnya itu. Akhirnya setelah disampaikan gitu gimana? Suaminya juga nggak mau lah bang. Gimana ya, kalau misalkan suaminya nerusin, pasti kejadiannya bakal terulang lagi kayak istrinya yang harus ngasih tumbal kambing, sapi, bahkan ya itu manusia itu, karena manusianya itu nggak direalisasiin kan sama istrinya itu. Akhirnya istrinya itu jadi korbannya, jadi korban tumbal dia sendiri gitu, pesugihan dia sendiri. Serba salah juga ya. Ya iya, dari situ nggak mungkin kan, saudara keluarga besar juga suami aja nggak mau, apalagi kita orang lah yang bukan saudara. Masih gentayangan siang malam nggak cuma malam doang loh bang, siang doang loh, karena pasti paman gue juga itu pasti gitu ditampakinnya siang. Situlah atau ya udah nanti pasti dia masih nongkrong itu siap standby-nya di depan rumah, masih di halaman rumahmu katanya kan, karena itu rumah dia kan. Masih sampai sekarang? Masih bang. Akhirnya keluarganya gimana itu? Keluarganya kayak gue lihat cuek aja sih, kayak ya efeknya juga rumahnya juga yang tadi kelihatan mewah ya, bagus, sekarang jadi nggak kurus. Mobilnya yang punya mobil motor itu sekarang malah jadi nggak ada mobil motornya, malah anaknya ganti motor lagi. Entah mungkinnya nggak mau lah bang, anaknya tahu ya kan kalau selama ini yang dia dibeliin sama orang tuanya tuh termasuk emaknya tuh ya dari situ hasil itu. Mungkinnya nggak tahu pada kemana itu, gue nggak tahu dah. Pokoknya nggak mau pakai duitnya, pakai barang-barang yang hasil dari ibunya itu ya. Lagi suaminya juga kan, suaminya juga kayak ya wis lah, sebodo amat suaminya juga sekarang, malah cuek ya, kayak nggak menganggap itu lah kayak itu. Terus sekarang suaminya masih ada? Nah dari situ bang, itu kan kejadian setelah 4 hari kan, kejadian Pak gue itu sampai seminggu, ya 10 harian lah, 10 hari kemudian dari kejadian itu suaminya meninggal bang. Iya. Meninggal karena apa? Cuman meninggal masih masuk logika bang, dia masih punya riwayat sakit jantung. Pas dibawa ke rumah sakit itu ya pas lagi koma-komanya itu katanya memang ini sakitnya. Tapi kan ya nggak tahu, kemungkinan dilihat juga kesehariannya dari anaknya bilang sering murung gitu kan, sering bengong gitu. Depresi. Ya, kemungkinan sih bang, soalnya anaknya bilang gitu kan, keseharian bau kan, anaknya kan masih sekolah sih, kuliah gitu. Bapak waktu itu sering diam gitulah pokoknya. Tapi pas posisi meninggal karena jantung itulah, meninggal tuh ya intinya masih ada lah, karena suaminya meninggal tuh bukan karena nerusinnya bang, ada riwayat sakit lah ya, karena depresi itu aja. Jadi kalau misalkan ininya gentayangannya masih sampai sekarang masih. Sekarang nah kejadian baru 3 bulan yang lalu. Baru 3 bulan nih mas.
Nanti lu pulang gimana nih? Besok Berani? udah kepikiran pengen nginep di rumah kawan gue bang. Sumpah. Lu gak pernah dilihat ya? Nah, itu bang. Tapi ya karena Pak De gue sendiri sama temen gue sendiri dengan satu arah yang sama, ditampakinnya dengan Ya mungkin nanti pulang ini kali. lah bang, gue pengen nginep bang, pengen nginep makan gue. Tapi serem sampai sekarang masih. Ya? Sekarang. Tapi kalau misalnya cerita itu ya merinding juga sih bang. Gue aja dari tadi merinding nih. Gue tidur ya bang, jujur ya bang. Waktu kejadian tuh tidur aja mas. Ya, kebayang-kebayang sih. Tapi kok nggak ditampakin, malah kayak nantang itu jatuhnya. Tapi Nanti pulang dari ini lo ditampakin. sumpah bang. Oke, thank you. Nih ceritanya serem karena memang ceritanya juga baru ya. Baru 3 bulan. masih anget-anget. Terus juga karena nggak ada solusi dari itu semua dan masih berkeliaran ya sampai sekarang ya. Ya mudah-mudahan nanti lo pulang dari sini aman lah. Ya, Enggak, aman. ya kalau pulang dari sini aman bang, tapi nggak tahu besok-besoknya. Soalnya kan malamnya gue nginep lah, tapi nggak tahu besoknya nih. Oke, nih thank you ya buat waktunya ya. Oke, bagaimana ceritanya menurut kalian? Langsung tuliskan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, and share. Believe it or not, that's your perspective. Gue Mahfud, selamat malam.